Ketika Calvin bertanya-tanya bagaimana Bobby bisa memiliki tubuh seperti itu, Bobby menjelaskan bahwa ia selalu berolahraga 26 jam setiap harinya selama 20 tahun terakhir sambil bernyanyi. Bobby yang dulu bukanlah yang sekarang. Walaupun penampilannya berubah, kepribadian Bobby tetap sama seperti dulu. Bahkan ketika digoda oleh mbak-mbak di sana, ia masih merasa tak percaya diri. Ternyata tujuannya menemui Calvin adalah untuk mencari teman curhat karena ia sudah tak punya siapa-siapa lagi. Ia sedang galau karena baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai kontraktor pemerintah. Meski begitu, ia sudah sangat senang bisa bertemu satu-satunya orang yang dulu peduli padanya. Dan sebagai rasa terima kasih, Bobby pergi ke bar untuk memesan minuman. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang jamet mengganggu Calvin. Calvin yang dulu terkenal sangat jago pun kini ternyata tak bisa apa-apa. Untung saja Bobby segera kembali dan tanpa diduga, Oh my God! What the hell was that? Singkat cerita, malam itu Bobby mengajak Calvin ke SMA mereka dulu untuk mengenang masa lalu. Sialnya, hal itu justru membuat mereka sedih. Bobby jadi teringat insiden saat ia dibully 20 tahun yang lalu yang masih membekas hingga sekarang. Bahkan karena trauma itu, Bobby selalu mandi sambil pakai celana dalam. Sedangkan Calvin semakin minder saat mereka tanpa sengaja melihat deretan kenang-kenangan dari angkatan 96. Di sana terdapat banyak piala yang sebagian besar diraih berkat prestasi Calvin. Sayangnya, kehidupan yang sekarang jauh dari julukan The Golden Jet. Bobby mencoba menyemangatinya dengan mengatakan bahwa apa yang dimiliki Calvin saat ini sebenarnya adalah kehidupan yang banyak diidamkan orang. Bahkan menurut Bobby, banyak orang masih menantikan kembalinya sosok The Golden Jet. Golden Jet! I'm not gonna stop until you do the Golden Jet flip! Go! Oh God! Sebelum berpisah, Calvin mengatakan bahwa jika suatu hari Bobby membutuhkan bantuan, ia bisa datang kepadanya. Mendengar itu, Bobby langsung meminta bantuan malam itu juga. Sejak dipecat dari pekerjaannya, ia mengalami masalah dengan sistem pembayaran gajinya yang berasal dari bank luar negeri. Karena itu, ia membutuhkan bantuan seorang akuntan untuk melacak kondisi rekeningnya. Sebagai teman, Calvin pun menyanggupi dan masuk ke akun yang diberikan Bobby lengkap dengan ID dan kata sandinya. Anehnya, ketika ditelusuri, Calvin menyadari bahwa akun yang Bobby berikan merupakan akun untuk mengikuti semacam sistem lelang. Tingkah Bobby semakin aneh karena malam itu ia juga meminta izin untuk menginap di rumah Calvin. Meski agak keberatan, Calvin akhirnya membiarkannya tidur di sofa dan meminjamkan piyamanya.